Saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Mohon maaf dari hati sanubariku yang paling dalam. Gak apa-apa. Entok mengalah. Salam saudaraku, update dari konten saya sebelumnya yang membahas mengenai si Ratu Entok, selebgram Medan yang menghina gambar Tuhan Yesus dengan tidak senonoh, akhirnya viral dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Dan kabarnya kasus ini akan diproses secara hukum jika tidak ada itikat baik dari si Ratu Entok ini. Ya mungkin karena panik ya, karena hinaannya terhadap gambar Yesus itu menjadi viral, Ratu Entok pun buru-buru melakukan klarifikasi di live Instagramnya atau juga di live TikToknya ini ya. Walaupun saya tidak menemukan potongan live-nya yang secara utuh gitu ya, setidaknya ada beberapa momen yang berhasil direkam layar oleh netizen dan diunggah ke sosial media. Ini dia video klarifikasinya. Saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil. Nah bagi saya berarti dia banyak dikenal orang, karena di Google dia paling atas. Nah dan saya tidak tahu dia siapa, dia dari agama apa, dia itu apa, saya nggak tahu. Karena saya tidak kenal, saya hanya peduli dengan agama saya. Jadi di sini si Entok ini dia klarifikasi kalau dia tidak tahu siapa sosok dalam foto yang sempat dia hina dan dia hujat sebelumnya ya. Tentu saja ini jelas-jelas merupakan taki ya alias ngeles ya, karena si Entok ini pasti tahu lah siapa sosok dalam gambar tersebut. Karena dia ini orang Medan dan juga tinggal di daerah yang orang Kristennya itu lumayan banyak gitu loh. Dan saya yakin tetangga-tetangganya atau bahkan teman-temannya juga pasti banyak yang Kristen. Jadi pastilah dia tahu itu gambar siapa ya, karena dia bukan anak kecil lagi. Apalagi sebelumnya si Entok ini dulu juga dia sempat ya, dia pernah debat dengan Elia Miron ya, di TikTok juga secara live ya. Itu berdebat soal agama, jadi pasti pemahamannya tentang agama Kristen itu ya minimal ada lah ya, minimal tahulah siapa itu Yesus Kristus dan bagaimana penggambarannya gitu di dalam foto-foto yang beredar di Google dan sebagainya ya. Ya jadi ternyata selain si Entok ini penghujat, makhluk transgender ini juga ternyata seorang yang tukang ngeles teman-teman. Lalu yang kedua dia juga ngeles tuh ya, dia bilang katanya dia nggak tahu siapa sosok dalam foto yang dia hina dan dia hujat. Katanya dia hanya searching di Google dengan kata kunci laki-laki gondrong ya. Jadi ini ngeles ya teman-teman, ini adalah ngeles Bintakia ya. Karena kalau kita ketik kata kunci laki-laki gondrong di pencarian Google, maka gambar-gambar yang keluar itu tidak ada sama sekali gambar Yesus. Yang keluar itu adalah gambar model-model laki-laki yang rambutnya gondrong. Sama sekali tidak ada gambar Yesus di situ. Tapi kalau di Google kita searching dengan kata kunci atau kata pencarian Yesus Kristus, barulah gambar Yesus itu akan muncul ya. Jadi artinya si Entok ini memang sudah tahu bahwa itu Yesus Kristus dan ia memang sudah mempersiapkan itu untuk dihina dan dihujat di kontennya. Saya nggak tahu tujuannya apa, mungkin biar rame kali ya. Sekarang kita lihat lagi video klarifikasinya yang lain. Di sanubari, kalau memang pun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat, sudah menuduh, sudah menyakiti hati aku maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari Entok, kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersisa di padang mahsyar harus melayani pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat.
Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Ya, lagu lama terjadi lagi teman-teman ya. Giliran sudah menghina dan kemudian viral, baru bikin drama minta maaf sambil nangis-nangis ya. Dan lucunya masih sempat-sempatnya dia playing victim, salahkan orang, dan bawa-bawa ajaran Islam, sampai bawa-bawa padang masyar segala lagi ya. Ini orang fix sepertinya memang lagi sakit dan butuh pemulihan kondisi ya. Bukan hanya dipulihkan agar dia ini kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki, tapi juga harus dipulihkan agar hati dan pikirannya itu dibersihkan gitu loh. Dari ajaran-ajaran yang suka menghina, bertakia, atau berbohong dengan membawa-bawa agama ya. Ini bahaya sekali orang-orang seperti ini. Mungkin perlu dites masuk ke sel sekali ya, siapa tahu itu bisa akhirnya membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik dan bertobat dari dosa menghujat dan bertakia. Coba aja dites dulu, masukkan ke penjara ya. Siapa tahu nanti ketika dia keluar dari penjara, akhirnya dia menyadari segala kesalahannya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita melihat dari sisi yang lain, khususnya sisi komersil ya, sepertinya si Entok ini, apalagi profesinya sebagai selebgram, dia ini memang sengaja mencari sensasi dengan menghujat gambar Yesus, dengan tujuan supaya akun sosial medianya itu ya mulai dari Instagram, TikTok, atau yang lain-lainnya, itu menjadi ramai dan diperbincangkan oleh banyak orang gitu. Sehingga insight-nya ataupun algoritmanya itu menjadi naik teman-teman. Dan dia bisa dapat banyak keuntungan, bisa dapat banyak cuan dari situ ya, dari semua akun sosial medianya ngerame gara-gara dia menghujat gambar Tuhan Yesus ini. Dan dia tidak peduli nantinya bakal dihujat atau dilaporkan, karena mungkin menurut dia kalau nanti kasusnya ini rame, ya akun sosial medianya rame dan dapat banyak keuntungan dari situ, ya udah nanti dia tinggal klarifikasi, dia tinggal minta maaf sambil nangis-nangis, kan beres gitu ya. Apalagi mungkin dalam pemahamannya kan orang-orang Kristen itu pemaaf gitu. Kan orang-orang Kristen itu kasih. Kan orang-orang Kristen itu nggak suka main lapor-lapor. Nah inilah makanya saya tekankan ya teman-teman. Kita memang orang Kristen diajarkan apa itu yang namanya kasih. Tapi harus adil juga. Jangan cuma kasih tapi kita mengabaikan yang namanya keadilan. Apalagi negara kita ini adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang tidak baik tentu harus ada konsekuensinya supaya bisa membuat efek jera dan juga mendisiplinkan orang yang telah melakukan tindakan tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen itu jangan apatis ya, jangan hanya mengandalkan kasih yang buta, tetapi tidak mendidik dan tidak mendisiplin, teman-teman. Itu bahaya itu. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang seperti Ratu Entok ini, teman-teman. Itulah kenapa saya harap ya, kasus seperti ini tuh jangan selesai hanya sampai di permintaan maaf ya. Memang kita ini memaafkan ya, tapi keadilan tetap harus dijalankan. Ya, harus benar-benar ada namanya proses hukum agar orang-orang yang suka mengolok-ngolok agama untuk kepentingan pribadi itu ada efek jerahnya, teman-teman. Oh ya, sekedar informasi nih ya, laporan ternyata sudah dibuat oleh Bangso Batak ya di Polda Sumut. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.